Ya, dukungan terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terus mengalir di tengah gugatan dugaan ijazah palsu yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri Solo. Sejumlah teman seangkatan Jokowi di SMA Negeri 6 Solo mendatangi kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kota Solo, hendak mengajukan gugatan intervensi terkait polemik ijazah SMA 6 Solo. Kedatangan teman Jokowi dan perwakilan dari SMA 6 karena mereka tidak menerima terdampak polemik ijazah Jokowi. Mereka akan melakukan gugatan intervensi atas gugatan ijazah palsu Jokowi. Rencananya gugatan ini akan diajukan ke Pengadilan Negeri Solo. Gugatan intervensi dilakukan pada perkara yang digugat Muhammad Taufik. Kedatangan kami ke sini adalah dalam rangka untuk mohon izin, kami akan melakukan gugat intervensi atas gugatan yang dituduhkan kepada Pak Jokowi bahwa ijazah SMA-nya Pak Jokowi itu adalah palsu. Tentunya kami ini sebagai dulunya adalah alumni atau siswa, kami ini juga punya produk ijazah SMA 6 yang sama dengan yang dimiliki oleh teman-teman yang pada saat itu lulus di tahun 1980. Sementara itu, kuasa hukum para teman Jokowi, Wahyu Theo, akan segera melayangkan gugatan ini dan mengikuti proses persidangan. Jadi di gugatan intervensi itu kepentingan kami menjaga marwah SMA 6, menjaga marwah alumni teman-teman SMA 6, dan kami mengajukan gugatan selaku pihak yang juga merasa kepentingannya dirugikan dengan ada gugatan. Para teman sekolah Jokowi ini merasa terpanggil, terutama untuk menjaga marwah serta kehormatan dunia pendidikan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ahli digital yang juga terlapor dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi meminta agar gelar perkara khusus secara terbuka. Selain itu, Roy Suryo juga akan melaporkan penyidik Barreskrim Polri ke Kompolnas. Ahli digital yang juga terlapor kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo, meminta gelar perkara khusus secara terbuka dalam kasus yang dilaporkan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. Selain itu, setelah melapor ke Komnas HAM, Roy Suryo juga berencana melaporkan penyidik Barreskrim Polri ke Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas karena dinilai tidak transparan dalam menangani aduan dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Kompolnas pun menyatakan siap menerima laporan dari Roy Suryo CS. Kami mendukung semua pihak termasuk pelaporan nanti dari TPUA kepada Kompolnas ya, kemudian kepada pihak-pihak lain yang mungkin diperlukan. Jadi insya Allah semua ini akan membuka wacana masyarakat, membuka pengetahuan masyarakat, dan yang penting adalah kejujuran dan kenegarawanan. Itu yang paling penting untuk membongkar skandal ijazah palsu ini. Menurut Roy Suryo, ia mendukung pelaporan TPUA kepada Kompolnas agar membuka pengetahuan masyarakat agar skandal ijazah palsu bisa terbongkar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kemenaker menerbitkan aturan baru yang melarang diskriminasi berbasis usia dalam lowongan kerja yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan. Hal itu dilakukan agar proses recruitment bisa berjalan objektif dan adil, sehingga peluang pekerjaan bisa semakin terbuka bagi siapa saja. Memang dibutuhkan atau diperlukan mengingat karakteristik atau sifat pekerjaan tertentu yang secara nyata berkaitan dengan usia. 2, tidak menyebabkan hilangnya atau berkurangnya kesempatan memperoleh pekerjaan bagi masyarakat secara umum. Harapan saya jelas ya. Ketentuan ini juga berlaku bagi tenaga kerja penyandang disabilitas
yang mana proses rekrutmen tenaga kerja juga harus dilakukan tanpa diskriminasi dan berdasarkan pada kompetensi dan kesesuaian dengan pekerja. Ya, sebelumnya sulit masyarakat mencari pekerjaan menjadi perhatian pemerintah. Sejumlah aturan pun dibuat untuk mempermudah rakyat dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Salah satunya, Kementerian Ketenagakerjaan meminta perusahaan untuk menghapus syarat batas usia hingga berpenampilan menarik dalam mencari pegawai baru. Penghapusan syarat usia dalam lowongan pekerjaan diharapkan bisa mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Lantaran hingga bulan Februari 2025, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang. Ya, ekspor kopi Indonesia ke negara Amerika Serikat, Mesir, Malaysia, Belgia hingga Rusia meningkat drastis. Total ekspor kopi 2024 mencapai 1,6 miliar dolar Amerika. Badan Pusat Statistik mencatat surplus perdagangan Indonesia didorong komoditas non-migas. Salah satu komoditas unggulan yang memberikan sumbangsi besar yakni komoditas kopi yang kinerja ekspornya di tahun 2024 tercatat meningkat hingga 76,33%. Direktur Statistik Distribusi BPS Sarpono mengatakan ekspor kopi Indonesia pada 2024 sebesar 1,64 miliar dolar Amerika, meningkat 76,33% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 929 juta dolar Amerika Serikat. Sedangkan untuk impor tercatat juga naik sebesar 63,56% dari 117 juta dolar Amerika Serikat menjadi 186,7 juta dolar Amerika Serikat. Sarpono juga menjelaskan bahwa berdasarkan data ekspor-impor kopi selama periode 2020-2024, Indonesia mengalami surplus perdagangan kopi. Ini artinya nilai ekspor kopi jauh lebih tinggi dibandingkan nilai impornya. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat terdapat 5 negara tujuan ekspor terbesar pada tahun 2024. Antara lain Amerika Serikat, ekspornya sebesar 307,4 juta dolar Amerika Serikat, Mesir sebesar 142,5 juta dolar Amerika Serikat, Malaysia 130,5 juta dolar Amerika Serikat, Belgia 115,7 juta dolar Amerika Serikat, dan Rusia nilai ekspornya tercatat sebesar 104,7 juta dolar Amerika Serikat. BPS juga mencatat sebanyak 51,2% total ekspor kopi Indonesia berasal dari Provinsi Lampung. Sementara lainnya kopi ekspor berasal dari Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Aceh. Sarpono menegaskan peningkatan ekspor kopi ini menjadi sinyal positif bagi petani, pelaku usaha, dan penggemar kopi di tanah air. Presiden Prabowo Subianto menerima utusan Perdana Menteri Inggris urusan pendidikan di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan antara Presiden Prabowo dengan utusan Perdana Menteri Inggris urusan pendidikan, Profesor Sir Steve Smith dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Journey, berlangsung hangat di momen libur panjang akhir pekan. Turut hadir perwakilan Russell Group, sebuah jaringan dari 24 universitas terbaik di Inggris Raya. Pertemuan membahas sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kemitraan antara kedua negara, salah satunya antar perguruan tinggi. Thank you. Please, Ambassador. Because this is a holiday today, you know. I'm sorry. I'm like this because it's holiday. Ya, Sindo Sore akan kembali usai jeda berikut, tetap bersama kami.